Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi merasa AC Milan dan Juventus tidak pantas mendapat kritik atas ketidakmampuan mereka mengimbangi laju Inter Milan dalam perburuan Scudetto. Lantaran Nerazzurri memang tampil di luar ekspektasi pada musim 2023-2024 ini. Nerazzurri telah memuncaki klasemen Serie A sejak awal musim ini, dan dalam beberapa pekan terakhir, mereka semakin meninggalkan para rival terdekat mereka. Pasukan Simone Inzaghi telah memenangkan 8 pertandingan terakhir di ajang Serie A, dan bahkan selalu mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Inter kini unggul 12 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua. Sementara Milan yang duduk di peringkat ketiga klasemen tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen. Gap yang signifikan tersebut membuat Bianconeri dan Rossoneri menuai kritik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Sacchi mencoba membela kedua klub tersebut. Pelatih legendaris Milan itu merasa Inter saat ini memang berada di level yang berbeda. Oleh karena itu, para supporter tidak boleh menyalahkan timnya yang gagal mengejar ketertinggalan dari Nerazzurri. Inter memainkan sepak bola Eropa yang spektakuler dan modern, kata Sacchi dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Jadi, tidak tepat mengkritik Milan dan Juve karena gagal mengimbangi Nerazzurri. Meski begitu, klub-klub ini harus belajar bagaimana membaca situasi dan bertindak sesuai dengan situasi tersebut. Milan harus merekrut pemain fungsional dengan harga yang tepat. Namun, untuk itu diperlukan kompetensi di level petinggi. Rossoneri mengalami kekalahan telak 1-5 dari Inter di awal musim. Kedua rival sekota ini akan bertemu lagi pada 21 April mendatang. Inter Milan sudah menembus lebih dari 1 juta penonton di kandangnya sejauh musim 2023-2024 ini, dengan meraup sekitar 80 juta euro dari tiket penonton, berpeluang mencatatkan rekor baru dalam hal pendapatan dari tiket. Hal ini disoroti Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa jumlah penonton Inter di Stadion Giuseppe Meazza mengalami kenaikan pada musim ini dibandingkan musim 2022-2023. Musim lalu adalah kampanye penting bagi Inter dalam hal pendapatan dari pertandingan kandang mereka. Di sepanjang musim lalu Nerazzurri menghasilkan sekitar 100 juta euro. Itu adalah hasil dari kampanye mereka di Serie A dan juga di Liga Champions. Inter menikmati pendapatan tambahan yang diperoleh dari pertandingan fase gugur melawan tim seperti Porto, Benfica, dan yang paling penting melawan AC Milan. Namun, pada musim ini mereka berada di jalur yang tepat untuk melampaui pencapaian tersebut. Inter masih akan memainkan 6 pertandingan kandang di Meazza pada musim ini, jadi mereka seharusnya bisa melampaui total pendapatan musim lalu sekitar 100 juta euro. Selain itu, Inter juga berpeluang melaju ke babak perempat final Liga Champions jika sukses menyingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar, yang akan menjamin pemasukan tambahan. Musim 2023-2024 ini Inter Milan mencatatkan rekor pertahanan terbaik dibandingkan klub manapun di 5 liga top Eropa berkat performa gemilang kiper utama mereka, Yann Sommer. Namun, Inter tetap harus mencari kiper baru sebagai pewaris Sommer, mengingat kiper asal Swiss ini telah menginjak usia 35 tahun. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan sudah mengantongi 3 nama, yang telah mendapat kunjungan dari Samir Handanovic selaku pencari bakat kiper. Handanovic, yang pensiun pada akhir musim 2022 hingga 2023 setelah mengabdi selama 11 musim di Inter, telah mengemban peran baru sebagai pencari bakat kiper untuk Inter. Mantan kapten Nerazzurri ini hadir di tribun penonton saat kekalahan 1-5 AC Monza dari Inter Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Handanovic berada di Stadion Upower untuk melihat lebih dekat performa kiper Monza, Michele Di Gregorio, yang juga telah menarik minat dari Juventus. Di Gregorio saat ini dibanderol sekitar 20 juta euro menurut informasi dari calciomercato.com. Dia awalnya bergabung dengan Monza dari Inter dengan status pinjaman,
sebelum kesepakatan itu secara otomatis menjadi permanen seharga 4,15 juta euro. Jika Inter serius ingin memboyong kembali Di Gregorio, maka mereka berpotensi menawarkan salah satu pemain muda, kemungkinan Gaetano Oristanio, dalam upaya menurunkan harga yang diminta untuk Di Gregorio. Namun, Di Gregorio bukanlah satu-satunya penjaga gawang yang dipantau Handanovic belakangan ini. Mantan kiper nomor 1 Inter itu juga berada di Belgia pada bulan Februari untuk memantau aksi kiper Ole Leuven, Tobe Lesson. Inter juga dilaporkan mengincar kiper asal Brasil, Bento dari Atletico Paranaense, yang mungkin akan pindah pada musim panas 2024 jika Inter bersedia membayar banderolnya sebesar 15 juta euro. Simone Inzaghi akan menjalani pertandingan ke-300 sebagai pelatih di Serie A saat Inter Milan menjamu Genoa di Stadion Giuseppe Meazza pada pekan ke-27 musim 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti yang disoroti oleh FC Inter 1908, bahwa Inzaghi akan mencatat tonggak bersejarah di Serie A dengan membukukan penampilan ke-300 sebagai pelatih saat melawan Genoa. Inzaghi pertama kali memasuki kancah Serie A pada bulan April 2016 bersama Lazio. Awalnya Inzaghi melatih tim muda Lazio selama beberapa tahun. Dan menyusul pemecatan Stefano Pioli, maka Inzaghi pun mengambil alih tim senior. Selama membesut Lazio, Inzaghi mencatatkan total 197 pertandingan Serie A. Kemudian pada tahun 2021, Inzaghi pindah ke Inter. Nerazzurri menunjuk Inzaghi sebagai suksesor Antonio Conte. Dan pelatih berusia 47 tahun itu kini memasuki musim ketiganya sebagai pelatih Nerazzurri. Belum ada tanda-tanda masa baktinya di Inter akan berakhir dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, Inter akan dengan senang hati untuk mempertahankannya lebih lama lagi di Stadio Meazza. Inzaghi saat ini berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar Serie A pertamanya sebagai pelatih. Dengan 22 kemenangan Nerazzurri dari 26 pertandingan sejauh musim 2023-2024 ini, mantan bos Lazio ini menambah jumlah total kemenangannya menjadi 178 dari 299 pertandingan. Jumlah kemenangan tersebut lebih banyak dibandingkan Carlo Ancelotti, Max Allegri, Helenio Herrera, atau Giovanni Trapattoni dalam 300 pertandingan pertama mereka sebagai pelatih di Serie A. Pelatih Fiorentina, Vincenzo Italiano memuji kualitas yang dimiliki Inter Milan setelah mengalahkan Atalanta dengan skor telak 4-0. Diwawancarai Sport Italia, pelatih Fiorentina itu pun diminta untuk memberikan komentarnya mengenai Inter asuhan Simone Inzaghi yang kian menjauh memimpin klasemen Liga, usai mengalahkan Atalanta dalam laga tunda Serie A 2023-2024 di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis, 29 Februari 2024. Sangat mengesankan, begitu juga kemenangan yang mereka dapatkan atas kami. Inter tunjukkan kekuatan tim, kata Vincenzo Italiano. Ketika Anda memenangkan pertandingan-pertandingan sulit berarti Anda sedang menuju pencapaian tujuan-tujuan besar. Lalu mereka kuat di semua aspek, mereka punya fisik, teknik, Anda bisa melihatnya mereka adalah grup bersatu yang dilatih oleh pelatih yang sama selama 3 tahun. Jika Anda melawan mereka ketika semua pemain mereka bugar di hari yang sama mereka sangat sulit dikalahkan. Simone Inzaghi berniat untuk bertahan di Inter Milan, namun meminta syarat untuk memperbarui kontraknya dengan Nerazzurri. Pelatih berusia 47 tahun itu dikontrak Inter pada tahun 2021 sebagai pengganti Antonio Conte. Meskipun segala sesuatunya tidak selalu berjalan mulus bagi sang ahli taktik, namun kini ia telah menjadi salah satu manajer paling dicari di Eropa. Inzaghi telah membimbing Nerazzurri menjadi salah satu tim yang disegani di Eropa, berhasil meraih sejumlah trofi domestik hingga melaju ke final Liga Champions.
Inter sejauh musim 2023-2024 ini memuncaki klasemen sementara Serie A dengan keunggulan 12 poin atas Juventus di posisi kedua. Mereka juga memiliki serangan dan pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Oleh karena itu, sejumlah tim Eropa, terutama dari Inggris mulai melirik Inzaghi, yang membuat Inter berupaya untuk memperbarui kontraknya demi memagarinya dari incaran klub lain. Menurut Tuttosport via FC Internews, Inzaghi sangat ingin bertahan di Appiano Gentile meskipun ada minat dari klub-klub Premier League, terutama Manchester United. Meski demikian, manajemen Nerazzurri sangat optimis bisa memperbarui kontraknya. Namun ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh Inzaghi agar bersedia menaikkan kontrak baru di Inter. Inzaghi meminta kontrak baru berdurasi 2 tahun, berlangsung hingga 2027. Dia juga akan meminta pengakuan yang lebih baik kepada para stafnya. Dia merasa bahwa rekan-rekan teknisnya diperlakukan tidak adil ketika Inter meraih hasil buruk pada musim lalu. Terakhir, Inzaghi meminta pemilik klub untuk mempertahankan para pemain intinya. Berkat membaiknya keuangan klub, sesi transfer mendatang mungkin tidak terlalu traumatis bagi sang manajer. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti menyambangi kamp latihan Inter Milan untuk pertama kali dalam kurun 10 tahun, menyaksikan pasukan Nerazzurri berlatih di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dia menyebut kembalinya dirinya ke Appiano Gentile pada Jumat kemarin sebagai kepulangan yang emosional. Moratti memimpin Nerazzurri dari tahun 1995 hingga 2013, mendatangkan banyak bintang termasuk Ronaldo dan menghabiskan mungkin lebih dari 1 miliar euro untuk membangun kejayaan klub. Selama 18 tahun, Moratti membimbing Inter memenangkan 5 Scudetto, 4 gelar Coppa Italia, 4 gelar Supercoppa Italiana, dan Piala UEFA. Kemudian ia juga memenangkan Liga Champions, yang merupakan bagian dari kampanye kemenangan treble bersejarah mereka di bawah asuhan Jose Mourinho. Dalam sesi wawancara dengan wartawan yang berkumpul di Appiano Gentile via calciomercato.com, Moratti pertama-tama membahas undangannya ke pusat pelatihan Inter. Bagi saya, ini adalah kepulangan yang sangat menyenangkan, emosional, dan hal yang sangat membahagiakan. Terima kasih atas undangannya, saya penasaran melihat apa yang berubah dalam beberapa tahun terakhir, ujar Moratti. Dia juga membahas perjuangan klub untuk meraih bintang kedua Scudetto mereka pada musim 2023-2024 ini. Tahun ini kami bersenang-senang, tim sangat kuat dan juga bermain bagus. Mungkin yang terbaik. Sulit membuat perbandingan? Saya selalu mengatakan bahwa bagi saya musim ini Inter adalah favorit untuk meraih Scudetto. Mereka bermain bagus, lebih kuat, lebih konsisten, singkatnya tidak ada bandingannya. Di Liga Champions, Anda harus melihat pertandingan demi pertandingan. Mantan Presiden Nerazzurri kemudian mengomentari status bintang Inter, Lautaro Martinez. Dia seorang juara, dia akan menjadi hebat bahkan di tim treble. Moratti memuji pelatih Inter, Simone Inzaghi. Dia terbukti menjadi pelatih yang sangat bagus. Selain mengatur segalanya dengan baik, dia membuat tim bermain bagus, sungguh menyenangkan melihatnya. Saya tidak terkejut melihat San Siro selalu penuh, orang-orang ingin berpartisipasi, ini akhirnya menjadi hadiah bagi kualitas permainan. Saya juga suka pergi ke stadion, Inter selalu memberikan semangat yang sangat kuat untuk seluruh keluarga saya. Terakhir, Moratti menyampaikan pendapatnya mengenai Presiden Nerazzurri Stephen Zhang. Saya belum mendengar kabar darinya akhir-akhir ini, tapi dia sudah puas sebelumnya. Dia adalah seorang pemuda yang penuh antusiasme, saya turut berbahagia untuknya. Inter Milan berpeluang memecahkan rekor perolehan poin dalam satu musim Serie A yang ditorehkan Juventus pada musim 2013-2014. Dalam beberapa hari terakhir, banyak fans dan pakar yang bertanya-tanya apakah Inter sekarang adalah versi terbaik mereka yang pernah disaksikan. Pasukan Simone Inzaghi sudah tampil menjanjikan sejak awal musim.
Kini mereka telah meraih 11 kemenangan beruntun sejak awal tahun 2024 di semua ajang. Terlebih lagi, La Beniamata saat ini memiliki serangan dan pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa. Menurut Gazzetta, Inter juga berpeluang memecahkan rekor poin Juventus di Serie A. Inter Milan saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Serie A, mengumpulkan 69 poin, unggul 12 angka atas Juventus yang menempati posisi kedua dengan 57 poin. Pada musim 2013-2014, Bianconeri di bawah asuhan pelatih Antonio Conte meraih Scudetto dengan rekor 102 poin. Tidak ada klub lain yang berhasil mendekati capaian tersebut. Meski torehan angka 3 digit tampak seperti mustahil pada beberapa bulan lalu, namun Nerazzurri kini memiliki peluang jika mampu mempertahankan performa mereka di sisa pertandingan musim ini. Pada rekor di musim 2013-2014, Juventus mengumpulkan 69 poin hingga pekan ke-26 Serie A. Uniknya, jumlah poin tersebut sama dengan yang dikumpulkan Inter pada musim 2023-2024 ini hingga pekan ke-26 Serie A, yakni 69 poin. Jadi, dengan 69 poin Inter saat ini, rekor poin 102 milik Juve itu masih berpeluang untuk dipecahkan. Inter diprediksi mampu menyapu bersih 12 laga sisa dengan kemenangan, maksimal poin 36, dengan totalnya akan menjadi 105 poin. Pada paruh pertama musim ini, hanya Sassuolo yang mampu mengalahkan Inter pada pekan ke-6 Serie A. Menarik untuk dinantikan apakah pasukan Inzaghi dapat mempertahankan performa mereka di tengah jadwal padat. Bagaimanapun, banyak yang memperkirakan Inter akan mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions setelah gelar Scudetto sudah berada dalam genggaman.